Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gua David. Pada video kali ini, gua mau memberikan beberapa tips nih bagi kalian untuk mencari uang jajan tambahan. Khususnya teman-teman semua yang masih sekolah atau baru mau kuliah, atau mungkin lagi kuliah. Dimana tips yang gue berikan di video ini pastinya legal dan tidak melawan hukum, bukan semacam binomo. Oke, langsung aja tips yang pertama, cari beasiswa. Kita sebagai sebagian besar mahasiswa, nggak munafik. Tujuan utama kita cari beasiswa, ikut beasiswa, yang pertama pasti duitnya dulu dong. Terutama duit jajan bulanan. Setelah duitnya, bolehlah relasinya, soft skill, pelatihan yang formal-formalnya. Selain duit bulanan, biasanya beasiswa itu nanggung duit SPP kuliah juga. Jadi bisa banget tuh buat kalian nego ke orang tua kalian SPP yang harusnya dibayarkan ke kampus untuk dikasih ke kalian. Buat beasiswa ini sendiri, cara nyarinya itu udah gampang banget. Saat gua kuliah dulu, biasanya di grup himpunan itu ada yang share informasi-informasi terkait beasiswa. Tapi info-info beasiswa ini juga bisa kita cari sendiri, terutama di Instagram-Instagram seperti info beasiswa, beasiswa.co, dan masih banyak lagi. Jadi udah bukan alasan lagi sekarang kalau info-info tentang beasiswa itu susah ditemuin. Tips yang kedua, yaitu ikut lomba. Kalau lomba ini kalian pasti udah nggak asing lah ya, dari SD, SMP, atau SMA, yang namanya lomba itu biasanya juara satu, 2, atau 3 ada hadiah yang berupa uang. Jadi buat kalian-kalian yang memiliki bakat dan keahlian tertentu bisa banget memanfaatkannya di lomba ini. Selain dapat duit, ikut lomba juga dapat mengembangkan soft skill kita, mulai dari presentasi sampai teamwork, banyak banget pokoknya. Buat info-info lomba ini juga udah banyak banget, sama seperti beasiswa, bisa didapatkan dari grup himpunan atau bisa juga browsing sendiri, cari di akun-akun Instagram lomba. Seperti misalnya info lomba, lomba mahasiswa, dan masih banyak lagi. Dimana saat kuliah juga lomba yang diadain itu beragam banget. Mulai dari bisnis plan, lomba membuat film pendek, lomba esai, dan banyak banget. Tips yang ketiga, jadi asisten di mata kuliah. Jadi asisten di mata kuliah atau di lab pasti udah nggak asing lagi buat kalian-kalian yang lagi kuliah. Kita bisa lihat sendiri kakak-kakak tingkat kita yang menjadi asisten untuk angkatan kita. Sama halnya di tahun berikutnya, di mana kita bisa menjadi asisten untuk angkatan di bawah kita. Namun berdasarkan pengalaman gua pribadi, menjadi asisten ini itu nggak sepenuhnya mudah. Ada beberapa mata kuliah yang proses rekrut asistennya itu dengan sistem orang dalam. Jadi hanya mahasiswa yang diingat dosen aja. Tetapi ada juga mata kuliah yang melakukan open recruitment secara terbuka. Sehingga menurut gua di sini menjadi asisten itu bisa menjadi opsi juga untuk menambah uang jajan kalian. Selain menambah uang jajan, kita juga bisa flashback dan refresh ulang materi yang pernah kita pelajarin. Dan kita juga secara nggak langsung bisa lebih dekat sama angkatan di bawah kita. Tips yang keempat, cari intern atau part-time. Di zaman yang modern ini, informasi itu udah bertebaran di mana-mana. Sama halnya dengan info-info tentang intern. Kita juga nggak perlu lagi kayak dulu, harus ke perusahaan, naruh CV. Sekarang itu kebanyakan perusahaan membuka rekrutmen secara online, di mana info-info intern ini itu bisa kalian dapetin dengan mengunjungi langsung website perusahaan yang diinginkan. Misalnya seperti Blibli Karir, Tokopedia Karir, Shopee Karir, dan lain-lain. Selain mengunjungi websitenya, untuk mendapatkan intern ini juga bisa dengan mencari di situs-situs seperti Kaliber, Glints, atau Instagram yang menyediakan info tentang intern. Tapi akhir-akhir ini gue banyak dapat cerita dari adik tingkat gue, di mana mereka itu mendapatkan magang dari kampus Merdeka. Jadi perusahaan-perusahaan itu dikumpulkan di suatu situs, jadi mahasiswa tinggal mendaftar ke sana, perusahaan atau posisi yang diinginkan. Dan dengan adanya kampus Merdeka ini, informasi tentang intern itu jadi tersebar luas banget. Sehingga kita harus lebih meningkatkan kemampuan diri kita, karena saingan untuk mendapatkan intern ini menjadi lebih banyak. Tapi sebelumnya, intern di sini itu berbeda dengan intern saat kerja praktek. Karena biasanya saat kerja praktek atau magang dari kampus itu kita nggak dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan nilai. Di sini gue rekomen banget buat kalian yang mau nambah uang jajan dengan intern. Karena selain mendapatkan uang, dengan memiliki pengalaman sebagai intern ini juga jadi nilai plus banget buat diri kita, terutama di CV kalian. Oh ya, satu tips lagi buat kalian yang mau nyoba intern itu, kalian bisa banget buat akun LinkedIn. Jadi susun profil kalian supaya terlihat menarik. Tips yang kelima. Nah, tips yang kelima ini udah mulai ke arah jualan, entah itu jualan produk atau jualan jasa.
Kita yang udah ngerasain jadi mahasiswa biasanya sadar kalau waktu kita itu nggak sepadat saat kita masih SMA. Kecuali kalian ambil banyak banget UKM sama kepanitiaan. Tapi sejatinya jadi mahasiswa itu banyak banget waktu kosongnya. Nah, di waktu kosong ini itu bisa banget dibuat nyoba jualan, baik jualan produk atau jasa. Buat yang mau jualan produk bisa tentuin dulu mau produk apa, terus nanti sistemnya mau gimana. Mau dropship dari supplier yang udah gede, atau mau nyetok produk, misalnya kayak thrift shop. Atau bisa juga bikin produk sendiri, research and development sendiri, misalnya kaos. Mulai dari nyari supplier kaos polosnya, terus nyari tempat yang bisa nyablon, sampai mikirin desainnya mau kayak gimana. Kemudian buat yang mau jual jasa, bisa juga dimulai dengan membuat portofolio. Kemudian bikin akun Instagram, research juga untuk jasa yang serupa, rate-nya tuh di berapa, supaya kita bisa nyesuaiin atau bahkan turunin sedikit pada tahap awal. Buat jual jasa ini biasanya juga disebut freelance, mulai dari edit video, bikin logo, animasi, buat website, dan masih banyak lagi. Tinggal disesuaikan aja dengan kemampuan kalian. Tapi untuk tips kelima ini, yang paling harus kalian siapin itu adalah niat dan eksekusinya. Karena kalau kalian mau nyoba jualan atau freelance, ini tuh beda banget kondisinya, di mana kalian nggak ada deadline buat ngerjainnya. Kalau kalian ngejalaninnya aja mut-mutan, yang ada bakalan ditunda-tunda terus buat ngejalaninnya. Selain niat, eksekusi juga penting di tahap ini, karena ide-ide yang udah ada di pikiran nggak akan jalan dengan sendirinya, tapi butuh dieksekusi. Tips yang keenam, dapat proyek dari dosen. Minta proyek ke dosen itu bukan berarti besok kalian datang ke rumah dosen kalian atau ngechat dosen kalian, "Pak, minta proyek." Bukan gitu konsepnya. Nah, tips ini itu agak susah-susah gampang. Susahnya itu di awal kalian harus ngebangun koneksi atau ngebangun relasi dengan dosen yang menurut kalian itu proyeknya banyak. Nah, gampangnya itu sekalinya dosen udah kenal sama kalian, udah pernah kerja sama kalian, kalau udah cocok bakal dikontak terus buat proyek-proyek selanjutnya. Di sini tuh skill networking kalian itu bakal dilatih banget. Gimana sih caranya supaya kelihatan menarik di mata dosen? Nah, tips dari gue itu, kalian harus bisa ngertiin dosen kalian. Beliau tuh sukanya mahasiswa yang kayak gimana. Tanya kakak-kakak tingkat kalian yang udah pernah dapet proyeknya. Tips yang ketujuh, yaitu investasi. Sebenarnya realistis aja, investasi 1 juta atau 10 juta belum akan terasa hasilnya. Tapi yang mau gue bahas di sini itu untuk menciptakan budaya investasi secara rutin hingga nanti kalian lulus kuliah dan kerja. Selain itu juga ada nilai lain yang bisa kita petik, di mana gue suka mengibaratkan dengan belajar nyetir. Saat mulai nyetir pertama kali, biasanya kita mulai dari lingkungan yang resikonya kecil di dalam perumahan, lalu bertahap ke luar perumahan, hingga akhirnya bisa ke jalan tol. Sama halnya dengan investasi. Kita mulai dulu dengan nominal-nominal yang sedikit. Di nominal kecil ini kita belajar psikologi dan emosional kita, di mana kita akan dihadapkan dengan realita misalnya saham yang kita beli berkurang harganya. Supaya saat sudah investasi dengan jumlah yang besar, psikologi dan emosional kita itu udah siap dengan resikonya. Intinya lebih ke mempersiapkan mental kita aja dengan nominal yang kecil dulu. Karena resikonya tidak sebesar nominal yang besar. Oke teman-teman, sekian aja video gua kali ini. Semoga video ini bisa memberikan insight buat teman-teman semua. Dan seperti biasa, like video ini kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian gak suka. Dan kalau mau diskusi bisa banget di komentar. Bye-bye.